Selamat datang di channel Cinema Exan. Di video kali ini, Mimin akan membahas film manusia super terbaru dari DC yang berjudul Black Adam, yang rilis pada tahun 2022 kemarin. Di mana karakter Black Adam diceritakan mendapatkan kekuatan sajam karena ia memiliki hati yang murni. Sebelum kita ke alur ceritanya, Mimin mau ingetin dulu ya guys ya, kalau konten ini itu bersifat full spoiler. Oke, jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan nyalakan loncengnya. Jangan berlama-lama lagi, yuk langsung saja kita ke alur ceritanya. Pada tahun 2600 sebelum Masehi, terdapat sebuah kota bernama Kandax, yang mana berada di bawah pemerintahan tirani Raja Ahton, yang bermaksud untuk membuat mahkota Sabax, yang dikenal memberikan kekuatan besar kepada pemakainya. Setelah memperbudak rakyatnya, dan memaksa mereka menggali untuk mencari Athenium, yaitu kristal ajaib yang dibutuhkan untuk membuat mahkota. Pada suatu hari, salah satu budak berhasil menemukan sebuah batu Athenium. Namun saat ia mau meminta imbalan, ia malah dibunuh oleh prajurit kerajaan. Kejadian itu pun disaksikan oleh seorang anak laki-laki. Ia merasa tindakan raja dan prajurit sudah sangat keterlaluan. Jadi ia pun mengajak semua budak untuk melakukan pemberontakan. Akibat dari kejadian itu, sang raja akhirnya menghukum si anak tersebut dengan hukuman mati. Ajaibnya, saat proses sedang berlangsung, anak laki-laki tersebut tiba-tiba menghilang. Tak disangka, ia ternyata terpilih oleh penyihir agung sebagai champion untuk mendapatkan kekuatan super. Dengan kekuatan itu, si anak laki-laki berhasil balas dendam dengan cara membunuh Raja Ahton dan semua prajuritnya. Scene lalu beralih memperlihatkan wilayah Kandax di masa sekarang. Saat ini, Kandak ditindas oleh sekelompok yang bernama Intergang. Pada suatu malam, seorang arkeolog bernama Adriana memasuki wilayah Kandax untuk menemukan mahkota Sabax dengan bantuan kakaknya Karim serta rekannya Samir dan Ismail. Sesampai di lokasi pegunungan Kandak, Adriana dan rekannya langsung beraksi untuk mencari mahkota Sabax. Sementara itu, Karim bertugas untuk menunggu di luar. Sesaat begitu mereka masuk ke dalam, Karim terkejut setelah melihat Samir tiba-tiba terjatuh di depannya. Rupanya itu adalah ulah dari para intergeng yang datang untuk menyergap mereka. Sementara itu di dalam, Adiana dan Ismail menemukan sebuah kuburan dengan tulisan mantra di atasnya. Setelah itu dia pun bergegas masuk lebih dalam lagi, sampai akhirnya ia berhasil menemukan mahkota Sabax. Pada momen itu, para intergeng masuk ke dalam, membawa Karim dan juga menangkap Ismail. Adiana yang panik secara tidak sengaja membaca mantra di atas kuburan yang membangunkan Adam dari tidurnya. Yang kemudian ia langsung membantai sebagian besar pasukan intergeng yang ada di sana. Adam sangat tidak terkendali, hingga Ismail juga menjadi korban karena tertimpa reruntuhan gunung. Adriana dan Karim yang masih selamat kabur secepat mungkin karena mereka juga sudah berhasil menemukan mahkota Sabak yang mereka cari. Di luar, Adam kembali disergap oleh para intergeng dengan jumlah yang lebih banyak. Ia ditembak terus-menerus, namun semua peluru tidak mampu menembus tubuhnya. Tanpa memperdulikan apapun, Adam langsung membantai mereka semua. Ia tidak peduli berapa nyawa yang sudah dibunuh hanya untuk memuaskan nafsu pertarungannya yang terpendam selama ini. Ada satu hal yang bisa melukai tubuh Adam, yaitu sebuah senjata yang ditembakkan oleh seorang tentara intergeng, yaitu roket berbahan dasar Athenium, yang membuat Adam terluka parah. Setelah mendapatkan luka di tubuhnya, Adam pun memilih untuk kabur dari lokasi. Terungkap di sini bahwa Ismail masih hidup, dan ia adalah anggota intergeng yang berniat mengambil mahkota untuk dirinya sendiri. Scene pun beralih memperlihatkan pejabat pemerintahan Amanda Waller yang mengetahui insiden tersebut dan menghubungi Carter Hall untuk membantu menahan Adam. Hawkman ditemani oleh sesama anggota JSA atau Justice Society of America yang terdiri dari beberapa superhero yaitu Dr. Fate, Cylon, dan Atom Smasher. Mereka diberi tugas untuk menghentikan Adam.
Tak lama kemudian Adam akhirnya sadar. Saat itu ia ditemani oleh anaknya Adriana yang bernama Amon. Melihat kondisi Kandax yang saat ini membuat Adam bingung tentang apa yang sudah terjadi. Amon menjelaskan bahwa Adam telah tertidur selama ribuan tahun dan ia berhasil bangkit setelah Adriana membacakan mantra di atas kuburannya. Adam memang terkena sangat brutal. Ia tidak peduli jika harus menghancurkan benda atau membunuh siapapun yang membuatnya marah. Karena Adam memiliki kekuatan yang sangat luar biasa, Adriana dan Amon pun percaya bahwa Adam adalah seseorang yang bisa membebaskan Kandak dari Intergang. Mendengar hal itu, Adam menyangkalnya dan pergi menuju sebuah patung yang tampak seperti dirinya. Saat Amon berusaha mengejar Adam, Amon pun membuat keributan dengan Intergang dengan mencuri radio komunikasi milik seorang Intergang untuk mengumumkan kepada mereka bahwa juara mereka telah bangkit kembali. Hal itu pun membuat Amon ditangkap pasukan Intergang. Adriana lalu datang untuk menyelamatkan putranya, namun ia juga malah ikut ditangkap. Di saat itulah Adam datang membebaskan mereka dan satu persatu pasukan Intergang berhasil dibantai habis olehnya. JSA tiba tepat waktu untuk menghentikan Adam dan meminta Adam untuk menyerahkan diri karena mereka menganggap bahwa Adam sebagai ancaman bagi Kandak. Emosinya yang tidak terkontrol membuat Adam selalu menyelesaikan masalah dengan pembunuhan. Dan tindakannya itu sangat bertolak belakang dengan prinsip JSA. Akibatnya, Adam pun akhirnya harus berhadapan dengan anggota JSA. Saat mereka bertarung, Dr. Fate merasakan bahwa Adriana memiliki mahkota Sabax. Meskipun begitu, Adam pun masih kuat untuk menghadapi mereka semua sendirian. Melihat hal itu, masyarakat Kandak sangat antusias karena akhirnya menemukan superhero yang benar-benar mampu melindungi mereka. Setelah itu, Adam pun pergi ke reruntuhan istana. JSA meminta Adriana untuk menyerahkan mahkota tersebut, tetapi dia menolak sampai mereka mengatakan yang sebenarnya bahwa Adam adalah orang yang kehilangan kendali atas kekuasaannya 5000 tahun yang lalu dan menghancurkan sebagian besar Kandak. Mahkota itu ternyata tidak ada di tangan Adriana karena sudah diberikan kepada Amon dan dibawa pergi. Scene lalu berganti memperlihatkan masa lalu. Pada masa itu, Adam menggunakan kekuatannya untuk membantai Raja Ahton dan semua pasukannya. Perbuatan Adam itu akhirnya membuat Dewa Agung marah karena ia sudah menggunakan kekuatannya untuk membunuh banyak orang. Jadi Adam bukannya dikubur melainkan dikurung oleh Dewa Agung akibat perbuatannya. Dan sekarang Adriana telah membebaskan Adam dari penjara yang sudah mengurungnya selama ribuan tahun. Mungkin inilah alasan kenapa JSA sangat ingin menangkap Adam. Karena mereka takut kalau perang atau kekacauan yang terjadi di masa lalu akan terulang kembali. Sesampainya di rumah, Amon terkejut melihat Ismail ada di sana bersama Karim dan mengungkap sifat asli Ismail dengan menodongkan pistol ke arahnya. Karena Ismail tahu bahwa mahkota Sabax berada di tangan Amon. Jadi ia pun menyuruh Amon untuk menyerahkan mahkota tersebut. Demi melindungi Amon dan mahkota itu, Karim menyuruh Amon untuk segera pergi dan sebagai gantinya ia pun ditembak oleh Ismail. Sementara itu, Adriana dan JSA bertemu Adam dan berusaha meyakinkannya bahwa dia bisa menjadi pahlawan bagi Kandax. Sebelum Amon menelpon Adriana yang memohon Adam untuk menyelamatkannya. Adam segera datang untuk menyelamatkan, tetapi Ismail berhasil menculik Amon dan melarikan diri dengan Eternium. Adam mencoba menyelamatkan Amon dan berurusan dengan Intergang, namun tetapi tidak berhasil. Saat Adam kembali ke rumah Adriana, Hawkman berhasil menangkap dua anggota Intergang dan menginterogasinya dan menanyakan mereka tentang di mana tempat persembunyian mereka. Adam melakukan kekerasan untuk menginterogasi mereka berdua. Tapi dengan hal itu, mereka jadi tahu tempat persembunyian Intergang. Cara integrasi tersebut membuat Hawkman marah dan terjadi pertempuran di antara mereka. Saat Adam dan Hawkman bertarung, mereka menemukan bahwa mahkota Sabak disembunyikan oleh Amon di belakang lemarinya. Sesaat diteliti, Adriana melihat tulisan di bagian dalam mahkota tersebut dengan menyatakan hidup adalah satu-satunya jalan menuju kematian. Mereka semua bingung apa maksud dari kalimat itu. Yang pasti Adriana menegaskan bahwa mereka harus melakukan apapun untuk menyelamatkan putranya.
Dalam perjalanan mereka, Dr. Fate mengungkapkan kepada Hawkman tentang firasat mengenai kematian Hawkman. Singkat cerita, mereka sampai di markas Intergang. Sampai di sana, Ismail mengungkapkan bahwa dia adalah keturunan terakhir Raja Ahton dan menginginkan tempat yang selayaknya di atas tahta. King of Kandag. Menuntut meminta mahkota tersebut yang dengan rela diberikan Adriana untuk menyelamatkan nyawa Amon. Sayangnya, Ismail mengkhianati kesepakatan dengan menembak Amon dan mengenakan mahkota pada dirinya sendiri. Saat Adam mencoba menyelamatkan Amon, dia kehilangan kendali lagi dan menghancurkan tempat persembunyian itu dengan kekuatannya. Beruntung, Amon dan Adriana dilindungi oleh JSA, di mana terjadi ledakan yang menewaskan semua orang yang ada di sana, termasuk Ismail. Merasa bersalah, Adam melarikan diri ke reruntuhan lagi. Di sana dia mengungkapkan kepada Hawkman bahwa sebenarnya Hurut putranya adalah juara Kandak. Ia mengetahui bahwa Hurut tidak terkalahkan. Prajurit raja akhirnya mengeksekusi keluarga Hurut. Hurut memberikan kekuatan kepada Adam untuk menyelamatkannya, tetapi pemanah berhasil membunuh Hurut yang sudah kehilangan kekuatannya. Marah, Adam membantai semua anak buah raja sebelum dia dipanggil oleh penyihir agung yang memenjarakannya setelah menganggapnya tidak layak, merasa tidak mampu menjadi juara Kandak dan melindunginya. Adam kemudian menyerahkan diri kepada JSA yang membawanya ke penjara bawah air. Setelah itu, Dr. Fate terus melihat firasat buruk. Ia melihat di masa depan bahwa mereka akan menghadapi peperangan yang akan merenggut nyawa Hawkman. Hal itu tentu saja membuat Dr. Fate bingung karena Adam yang dianggap sebagai ancaman kini sudah dipenjara. Lantas siapa yang akan memulai peperangan itu? Ternyata saat Cyclone kembali memperhatikan mahkota Sabax, ia pun menyadari bahwa kalimat yang mereka baca sebelumnya ternyata terbalik, di mana mahkota itu sebenarnya bertuliskan kematian adalah satu-satunya jalan menuju kehidupan. Dari sini kita pun bisa mengetahui bahwa Ismail ternyata sengaja memancing amarah Adam agar dia dibunuh. Setelah itu pun terlahir kembali berkat kekuatan iblis dan mendapatkan kekuatan mahkota Sabax. Dan benar saja, Ismail pun terlahir kembali ke dunia dengan wujud Sabax. JSA tiba tepat waktu mencoba menghentikan Sabax. Kini anggota JSA menyesali keputusannya untuk memenjarakan Adam, karena nyatanya mereka sangat kewalahan untuk menghadapi Sabax. Setelah itu, Sabak pun bergegas ke istana untuk menduduki singgasananya, di mana Sabak memanggil mayat hidup ke Kandak. Adriana dan Amon melawan mereka, dengan Karim bergabung bersama mereka. Amon meminta orang-orang Kandak untuk berjuang bersama melawan mayat hidup demi kebebasan Kandak. JSA berhasil menghadapi Sabak di reruntuhan. Namun Dr. Fate menciptakan medan penghalang dengan kekuatan magis yang melarang Hawkman ikut melawan Sabax. Cylon dan Atom Smasher masuk ke reruntuhan dan mengungkapkan bahwa kematian Hawkman dapat dihindari dengan pengorbanan dirinya. Dr. Fate kemudian melawan Sabax sendirian. Di dalam istana, Dr. Fate menggunakan kekuatan untuk melawan Sabax. Dia juga berusaha untuk menghubungi Adam dengan menggunakan proyeksi astral untuk melepaskan Adam dari penjara. Dan Adam pun menerima pesannya. Tak disangka Adam pun berhasil bangun dari penjara dan berusaha naik ke permukaan dan berhasil kabur dari penjara. Tepat di saat Dr. Fate berhasil dikalahkan dan dibunuh oleh Sabax, kematian Dr. Fate menyebabkan medan gaya penghalang menghilang, memungkinkan Hawkman masuk mencoba melawan Sabax. Mereka pun semua hampir dibunuh oleh Sabax, namun Adam datang tepat waktu dan melawan Sabax, tetapi perlahan-lahan kalah karena kekuatan Sabax dapat melukai. Hawkman menggunakan helm Dr. Fate untuk membuat duplikat dan mantra medis yang diajarkan Dr. Fate untuk membantu Adam. Berkat kerjasama mereka, Adam akhirnya berhasil membelah tubuh Sabax menjadi dua bagian dan memusnahkannya untuk selama-lamanya. Kemenangan Adam dan Hawkman membuat warga Kandak bersorak bahagia karena mereka akhirnya terbebas dari Sabax dan juga para Intergang.
Adam lalu dinobatkan sebagai pelindung dan penguasa Kandak. Ia pun mengganti namanya menjadi Black Adam. So what should we call you? Dan film pun akhirnya selesai. Dalam adegan mid-credit, Amanda Waller berkomunikasi dengan Adam yang menantang dan memperingatkannya tentang kekuatan yang siap menghentikannya. Dan ia dilarang keluar dari wilayah Kandak. Tak lama setelah itu, Superman datang dan mengajak Black Adam untuk bernegosiasi. Jadi itu dia keseluruhan alur cerita film Black Adam. Semoga teman-teman paham dari alur cerita kali ini dan sampai jumpa di alur cerita berikutnya. Bye bye.